Halo, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik lagi channel masakan rumahan ya. Hari ini kita akan membuat roti manis labu kuning. Ini lembut sekali teman-teman. Kalian wajib mencoba resep ini di rumah ya. Seperti biasa, resep selengkapnya saya tuliskan di halaman deskripsi ya. Ini semua bahan-bahannya. Kita akan menggunakan labu madu untuk bahan adonannya dan untuk isiannya. Untuk bahan adonannya, saya menggunakan 320 gram tepung terigu cakra kembar, 50 gram butter, dan 1 sendok teh garam, 30 gram susu bubuk, 30 gram gula pasir, 50 gram susu kental manis, 2 butir kuning telur, 100 ml air es, 4 gram ragi instan, dan 1 gram bread improver. Banyak yang bertanya seperti apa bread improver. Ini ragi instan ya teman-teman. Banyak merek ya di pasaran. Dan ini bread improver. Untuk labu kuningnya, saya akan menggunakan 100 gram di dalam adonan dan 200 gram untuk isiannya. Kupas labu kuning, lalu kukus dan haluskan. Setelah dihaluskan dengan cara seperti ini, dinginkan ya teman-teman sampai suhu ruang, baru dapat kita gunakan dalam adonan. Setelah labu kuningnya dingin, kita mulai mengadonnya ya. Campur semua bahan, kecuali butter dan garam, karena butter dan garam akan kita masukkan setelah adonan setengah kalis. Saya akan mengulininya dengan hand mixer kecil ya teman-teman. Jadi di awal mengaduk adonan saya gunakan spatula dulu untuk mengurangi kerja mixer ya, karena kurang tahan lama ya mixer kecil. Seperti ini kita sudah bisa mengulininya dengan hand mixer. Sebenarnya pakai tangan juga bisa ya, tapi saya males lengket-lengket di tangan, adonannya sangat lembek ya teman-teman. Setelah tercampur rata seperti ini, baru masukkan butter dan garam. Aduk sampai kalis elastis. Lamanya waktu yang saya gunakan mengadonnya ini 20 sampai 25 menit ya teman-teman. Seperti ini sudah kalis elastis ya. Kita ambil sedikit dan renggangkan pelan-pelan seperti ini. Dia tidak sobek ya. Bisa melar sampai tipis. Olesi tangan dengan butter untuk mengambil adonan, karena kita akan merondingnya dan akan mengistirahatkannya selama 30 menit ya teman-teman. Bulatkan seperti ini sampai permukaannya benar-benar halus. Masukkan kembali ke dalam mangkuk adonannya ya. Olesi dengan minyak supaya tidak lengket. Tutup dengan serbet bersih atau dengan plastik wrapping. Istirahatkan selama 30 menit sampai 40 menit atau 1 jam tergantung suhu cuaca ya teman-teman. Sambil menunggu adonan mengembang, kita buat isiannya. 200 gram labu yang sudah kita haluskan tadi, campurkan dengan 20 gram mentega dan 30 gram sampai 40 gram gula pasir, tergantung kemanisan yang kalian inginkan ya. Saya menambahkan sedikit garam
untuk rasa gurihnya ya teman-teman. Setelah bahan tercampur rata seperti ini, simpan dalam kulkas ya, agar saat kita gunakan nanti dia sudah agak mengeras. Setelah saya proofing selama 45 menit, adonan sudah mengembang dan saya bagi menjadi 2 bagian. Langsung saya pipihkan seperti ini ya teman-teman. Ini pelan saja, tidak ditekan, pelan tarik dan dorong ke depan secara pelan-pelan ya teman-teman, sampai bisa melebar seperti ini. Ukurannya sesuaikan dengan ukuran loyang yang kalian punya ya. Saya menggunakan ukuran 10 x 20 x 7. Setelah tipis dan lebar seperti ini, taruh isian di bagian ujung dan lipat ujungnya, tutup seperti ini. Agak ditekan ya teman-teman, pinggirnya ditutup seperti ini supaya isiannya tidak keluar. Lalu potong bagian ujung yang lebar, potong seperti ini dan gulung pelan-pelan sampai habis ke depan, sampai di ujung ya seperti ini. Lalu tata dalam loyang. Loyangnya sudah saya olesi mentega ya teman-teman, supaya nanti saat matang dia tidak lengket. Lakukan untuk bagian yang satu lagi. Tipiskan sampai lebar seperti ini. Kita akan membuat model yang lain ya teman-teman. Olesi permukaannya 2/3 bagian, diolesi dengan isian seperti ini. Lalu lipat bagian yang tidak dikasih olesan isian dan lipat ujungnya ke atasnya seperti ini. Lalu potong seperti tadi, seperti ini. Dan gulung, tarik dan putar seperti ini ya teman-teman. Kita memilihnya seperti ini, tarik dan putar. Nah seperti ini, cantik sekali. Lalu gulung dari bagian atasnya terus ke ujung. Isiannya agak lembut ya, jadi tumpah-tumpah. Ini loyangnya juga sudah saya olesi dengan mentega sebelumnya ya. Setelah kita beri isian, istirahatkan selama 1 jam sampai mengembang 2 kali. Ini sudah mengembang 2 kali ya teman-teman. Kita olesi permukaannya dengan susu evaporasi. Susu evaporasi seperti ini ya. Ini tujuannya supaya roti tidak kering saat kita panggang ya. Lalu taburi dengan topping. Terserah kalian mau menggunakan topping apa saja. Di sini saya gunakan keju cheddar parut, kacang almond, dan biji labu. Setelah kita tabur topping, siap untuk dipanggang ya teman-teman. Saya memanggangnya menggunakan oven tangkring. Saya gunakan suhu 190 sampai 200 derajat selama 25 menit sampai 30 menit sudah matang ya teman-teman. Memanggang dengan oven tangkring, gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Hanya untuk menstabilkan suhu
pada oven. Hasilnya cantik sekali ya. Panas-panas langsung kita olesi dengan butter supaya permukaan roti mengkilat dan cantik ya. Aromanya enak sekali teman-teman. Resep ini wajib kalian coba di rumah ya. Karena susah kita temukan di pasaran yang enak seperti ini. Kita lihat bagian isinya ya teman-teman. Sangat lembut sekali, ini masih hangat. Lembut sekali. Selamat mencoba resepnya di rumah ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu lagi dengan resep masakan rumahan yang lainnya. Assalamualaikum.